jaga tersebut. Tiba-tiba pintu penginapannya itu tertutup sendiri dan tutupnya itu kencang banget. Dan di sini wanita tersebut itu menyanyinya dengan bahasa Jawa. Jadi seperti sinden loh. Akhirnya si Wawan ini benar-benar takut banget. Dan dia pun akhirnya sambil mendengarkan suara tersebut. Wawan ini lagi bengong, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan ternyata itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ayo tulis amin di komentar. Doa yang baik nih buat kita semuanya. Di episode kali ini saya ini akan bercerita tentang pesugihan yang dijalani atau yang dialami oleh dua orang sahabat. Jadi satu orang ini yang bernama Agus, dia itu orangnya kaya banget. Dan sedangkan si Wawan ini orangnya biasa-biasa saja. Hingga pada akhirnya usaha si Agus ini semuanya itu bangkrut. Dan akhirnya dia pun stres, dia pun langsung berbelok arah ke pesugihan. Pasti kalian penasaran kan? Tetapi seperti biasanya sebelum kita mulai ceritanya, kalian harus tulis siapa nama kalian dan dari mana kota kalian berasal. Tentunya biar saya kenal. Oke, mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Si Wawan dan Agus ini itu sudah berteman dari kecil. Dia itu tinggal di kota yang sama. Tetapi ketika si Agus ini menikah, si Agus pun ini pergi. Dia itu berpindah tempat. Setelah kepergian si Agus ini, si Wawan dan si Agus ini hanya berkomunikasi lewat handphone. Di suatu waktu, si Agus ini mengatakan bahwa dirinya ini ingin bertemu dengan si Wawan. Akhirnya di keesokan harinya, si Agus ini pun langsung pergi menuju ke rumah si Wawan. Dan sesampainya di rumah si Wawan, si Agus ini memang sudah berubah. Jadi menurut si Wawan, si Agus ini sudah jadi orang kaya sekarang. Bahkan dia itu sudah memiliki beberapa usaha. Dia itu memiliki peternakan ayam, dia memiliki 2 toko sembako, dan dia memiliki 2 toko elektronik. Dan di sini memang walaupun si Agus ini sudah kaya, dia itu nggak sombong sama si Wawan. Bahkan ketika si Agus ini pergi, si Wawan ini diberikan uang. Begitu juga dengan anak-anaknya si Wawan. Jadi si Agus ini memberikan uang kepada anak-anaknya si Wawan. Tentu saja di sini Wawan pun sangat bahagia. Karena temannya atau sahabatnya ini itu baik banget sama dia. Dia itu peduli. Dan si Wawan ini sehari-harinya dia itu hanya bekerja sebagai kuli proyek atau kuli bangunan di kotanya tersebut. Si Wawan dan si Agus ini jarang banget bertemu. Bahkan di hari lebaran kadang si Wawan dan Agus ini saja tidak bertemu. Karena orang tuanya si Agus ini sudah diajak pindah juga sama si Agus. Jadi tidak ada lagi keluarga yang berada di kota itu. Hanya ada sahabatnya yaitu si Wawan. Setelah si Agus ini pulang lagi ke rumahnya, si Wawan ini pun melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasanya. Dia menjadi seorang kuli proyek bangunan. Dan di sana si Wawan ini benar-benar dia itu orangnya memang sederhana banget. Dari dulu juga udah sederhana banget, beda dengan si Agus. Si Agus ini kehidupannya memang mewah dari kecil. Pada saat mereka berdua masih kecil, orang tua si Agus ini tergolong orang tua yang cukup kaya, orang yang cukup mampu. Dan 2 bulan setelah pertemuan itu, tiba-tiba si Agus ini datang lagi ke tempatnya si Wawan. Dan di sini kedatangannya si Wawan ini menggunakan motor, dia tidak menggunakan mobil. Dan di situ dia pun menceritakan bahwa usahanya itu sedang down banget. Pada saat itu terjadi pada saat Indonesia ini terkena pandemi sekitar tahun 2019 atau 2020 lah. Dan di situ dia itu cerita sama si Wawan bahwasanya hidupnya sekarang beda dengan sebelumnya lah. Jadi dari pandemi itu berdampak banget kepada usahanya si Agus. Usahanya ini benar-benar sepi, bahkan toko elektroniknya itu harus tutup kedua-duanya. Si Agus ini juga menceritakan bahwasanya dia itu mempunyai hutang di bank sekitar 450 juta. Di sini si Wawan cukup bingung, kok hutang sampai banyak banget segitu.
Aku aja itu nggak pernah hutang sampai lebih dari 5 juta, paling mentok itu 5 juta. Ya mungkin karena di sini kan strata ekonominya berbeda banget. Dilihat dari pendapatan si Wawan dan Agus saja ini sudah berbeda, makanya si Wawan ini tidak pernah hutang lebih dari 5 juta. Menurut si Agus, dia hutang itu untuk menambah modal usahanya. Jadi awalnya itu dia hutang 800 juta. Awalnya si Agus ini berhutang 800 juta. Berjalan seiringnya waktu, hutangnya ini tersisa hanya 450 juta. Tetapi di sini, dari pihak bank pun tidak bisa ditoleransi. Jadi, yang namanya hutang harus tetap dibayar, harus tetap diangsur. Ketika si Agus ini bercerita panjang lebar kepada si Wawan, di situ Wawan hanya memberikan solusi untuk dirinya itu agar tetap berdoa saja, berusaha. Namanya juga hidup, tidak mungkin berada di atas terus. Mungkin ini adalah ujian dari Sang Pencipta. Dan di sini memang tidak ada titik temu. Ya bagaimana si Wawan ini mau membantu, bahkan hidupnya si Wawan ini jauh lebih bawah dibandingkan si Agus. Akhirnya si Agus itu pada saat itu menginap di rumah si Wawan. Di sini menurut si Wawan, Agus ini terlihat lebih ceria. Seolah-olah dia itu melupakan semua hutang yang ada di dalam pikirannya. Pada keesokan harinya lagi, akhirnya Agus ini pun pulang lagi ke rumahnya. 1 minggu setelah kepulangannya Agus ke rumahnya, ternyata dia itu balik lagi ke rumah si Wawan. Dia kembali curhat lagi. Di sini Wawan bingung banget. Ya Allah, kamu datang ngeluh terus. Padahal aku ini tidak bisa ngasih solusi buat kamu loh. Tetapi menurut si Agus itu tidak masalah. Yang penting dia itu mampu mengeluarkan unek-uneknya. Dia itu bercerita ke Wawan. Itu akan membuatnya agak sedikit plong. Dan ternyata di sini si Agus itu bercerita lagi malah tambah parah. Ternyata dia itu masih mencicil atau membayar angsuran mobil dan rumah mertuanya. Aduh, di sini udah tambah. Akhirnya dia itu, stres banget, bingung banget. Dan dalam 1 bulan si Agus ini harus menyiapkan 50 juta untuk membayar semua tagihan-tagihan tersebut. Dari mulai rumah mertuanya, mobil mertuanya, dan utang dirinya kepada bank untuk menambah modal usaha pada saat tempo yang lalu. Sedangkan di sini, pada saat kemarin, si Agus ini bercerita 2 toko listriknya itu, atau toko elektroniknya itu harus tutup. Dan ketika ia datang ke sini lagi, dia itu menceritakan bahwa toko sembakonya juga sudah tutup semuanya. Jadi benar-benar di sini, Agus itu tidak ada pemasukan lagi, dan itu membuatnya tambah bingung banget. Tidak lama setelah mereka mengobrol, akhirnya si Agus ini mengajak Wawan untuk menemani dirinya. Karena di sini Wawan itu merasa kasihan dengan si Agus, akhirnya dia pun mau menemani si Agus. Tapi si Agus ini tidak ngomong sama si Wawan bahwasannya dia mau pergi kemana, ke tempat siapa. Tapi Wawan akhirnya, ya udahlah, ayo aku temenin. Dan di sini ternyata mereka berdua ini pergi ke rumah si Agus. Si Agus ini pulang dulu, dia itu mengambil mobil, jadi dia menaruh motornya, terus kan dia pergi lagi sama si Wawan dengan menaiki mobilnya. Dan menurut si Wawan, dia itu nggak tahu itu di daerah mana, intinya itu berada di daerah Jawa Tengah. Masuk ke hutan, tempatnya itu sepi, meleok-leok, naik seperti di pedesaan, tetapi yang berada di atas lah, entah itu daerah mana. Perjalanan dari tempat si Agus sampai ke desa itu memakan waktu 1 malam. Dan pada pukul 7 pagi, si Wawan dan si Agus ini baru sampai di desa tersebut. Di situ mereka akhirnya membeli sarapan, mereka bersih-bersih, dan di sana itu ada penginapan. Dan mereka berdua akhirnya beristirahat di penginapan tersebut. Penginapannya ini menurut si Wawan itu masih tradisional banget, soalnya penginapannya tersebut tidak menggunakan tembok. Penginapannya itu menggunakan bambu, jadi masih asri banget di desa itu. Bahkan jarang banget ada kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Bener-bener itu di daerah pegunungan. Akhirnya setelah mereka sarapan, mereka masuk ke penginapan tersebut, mereka berdua akhirnya istirahat, mereka itu tidur. Dan mereka berdua bangun pada sore harinya sekitar pukul 4. Dan di sini akhirnya mereka itu hanya berjalan kaki. Mereka meninggalkan mobilnya di penginapan tersebut. Tidak jauh dari penginapan tersebut, dia itu masuk ke dalam rumah salah satu seseorang yang berada di desa tersebut. Di sini itu Wawan menanyakan kepada si Agus, "Gus, ini rumah siapa?" "Udah, kamu diam aja, kamu ikut aja temenin aku." Sesampainya dia masuk, si Wawan ini kaget. Karena rumahnya ini bener-bener serem banget di dalamnya. Itu banyak banget keris-keris, patung-patung, ada tengkorak, dan lain sebagainya.
Ternyata itu adalah rumah dukun. Dan memang menurut warga sekitar, ketika Wawan ini bertanya-tanya, dukun itu sudah cukup terkenal banget. Di sini si Wawan pun berpikiran, oh mungkin sahabatnya ini, si Agus ini meminta agar tokonya ini bisa kembali ramai atau agar usahanya ini bisa kembali bangkit. Akhirnya si Wawan ini pun hanya mengikuti si Agus. Dia itu masuk ke rumah tersebut. Dan di situ, ketika mereka berdua itu sampai, ternyata yang berada di dalam benak Wawan itu semua salah. Karena ternyata si Agus ini akan melakukan pesugihan. Wah, di sini Wawan itu merasa takut. Dia itu takut, jangan-jangan aku yang mau dijadikan tumbal. Akhirnya mereka pun pulang. Dan ketika mereka berdua ini jalan, si Wawan ini bertanya kepada Agus, Gus, kamu nggak akan jadiin aku tumbal kan? Alah, kamu ngomong apa sih? Kamu itu udah aku anggap kayak saudara. Kita bareng dari kecil loh. Mana mungkin kamu mau aku jadiin tumbal? Oh, lega deh aku. Lagian, Gus, kenapa kamu harus pakai kayak gini sih? Wan, kamu ini harus tahu, Wan. Aku ini lagi pusing banget. Aku lagi bingung banget. Hutang aku itu banyak banget. Dan kamu tahu sendiri kan usaha aku saat ini bangkrut semuanya. Terus bagaimana caranya aku melunasi hutang-hutangku? Aku nggak mau urusan sama polisi dan lain sebagainya lah. Udahlah, yang penting hutang-hutangku beres. Udah, aku pengennya itu aja dulu. Masalah usaha dipikir nanti deh. Akhirnya mereka ini kembali lagi penginapan. Dan menurut si Agus, dia itu bercerita kepada si Wawan. Bahwasanya besok itu si Agus harus kembali ke tempat dukun tersebut. Dia harus membawa ayam. Dan dia itu membawa bukan 1 ayam, tapi ada 5 ayam. Akhirnya setelah pulang dari tempat dukun tersebut, si Agus dan Wawan ini mencari ayam. Dan ada beberapa lagi persyaratan yang harus dilengkapi oleh si Agus. Akhirnya mereka berdua ini berbelanja di pasar tradisional yang berada di desa tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya si Agus dan si Wawan ini sudah melengkapi segala persyaratannya. Ketika sesampainya di sana, jadi salah satu ayam tersebut itu dipotong dan diambil darahnya. Dan di sini si Wawan itu melihat benar-benar bahwa si Agus ini meminum darah ayam tersebut. Si Wawan ini sampai mual ngelihatnya. Dan setelah itu selesai, akhirnya si Agus ini pun dibawa ke salah satu ruangan yang berada di rumah dukun tersebut. Di situ itu Wawan bertanya-tanya. Dan di situ benar-benar si Agus itu berada di ruangan tersebut itu 1 hari 1 malam. Dia benar-benar nggak keluar ruangan tersebut walaupun hanya sebentar. Dan di sini si Wawan itu hanya menunggu di depan sambil main handphone. Dia mungkin bosen banget di situ. Tetapi dia itu diajak ngobrol sama si dukun tersebut. Di sini pun akhirnya Wawan itu menjelaskan tentang apa yang sedang dialami si Agus, si temannya. Dan di sini dukun tersebut pun sudah tahu semuanya. Singkat cerita, tibalah pada malam hari. Di sini Wawan itu udah nggak nyaman banget. Dia itu belum makan, dia belum mandi, masih di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk berpamitan pulang menuju ke tempat penginapannya itu kepada si dukunnya. Tetapi si Wawan ini besok itu harus datang ke sini lagi menurut si dukun tersebut. Menurut si Wawan, sesampainya dia di penginapan, dia itu merinding banget. Dia itu takut banget. Jadi apa ya, rasanya itu beda banget dengan yang semalam. Padahal semalam itu nggak ada apa-apa. Dia pulang ke penginapan sendiri. Itu nggak masalah. Tetapi pada malam itu dia itu merasakan bahwasannya dia itu takut banget, ngerasa takut banget, aneh banget gitu. Dan ketika si Wawan ini lagi bengong, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan ternyata itu adalah bapak-bapak penunggu penginapan tersebut. Bapak-bapak ini menawari si Wawan, dia itu mau minum apa. Dan di sini si Wawan ini hanya meminta teh manis hangat dan dia pun menitipi si penjaga penginapan tersebut untuk membelikannya makanan. Akhirnya pergilah si penjaga tersebut. Tiba-tiba pintu penginapannya itu tertutup sendiri dan tutupnya itu kencang banget, jadi bret. Gak mungkin banget kalau itu kena angin. Dan di sini membuat si Wawan itu semakin takut. Akhirnya dia itu memilih untuk menutupi dirinya dengan selimut. Dan dia itu benar-benar dan dia itu benar-benar diam sampai keringet dinginnya Wawan ini keluar banyak banget.
Oh ya, di penginapan ini itu terdapat 6 kamar dan semuanya itu kosong. Hanya satu kamar yang diisi, yaitu kamarnya si Agus dan si Wawan. Ketika si Wawan ini sudah mulai agak tenang, dia itu dikagetkan lagi. Tiba-tiba si Wawan ini mendengar suara wanita menyanyi. Dan di sini wanita tersebut itu menyanyinya dengan bahasa Jawa. Jadi seperti sinden loh. Akhirnya si Wawan ini benar-benar takut banget. Dan dia pun akhirnya sambil mendengarkan suara tersebut. Memang suaranya itu pelan. Tapi menurut si Wawan ini benar-benar suaranya itu jelas banget. Itu kayak sinden. Dia itu mendengarkan terus. Dan tidak lama dia itu mencium aroma harum yang itu asing banget buat dia. Itu kayak lewat gitu loh. Dia menyebut aroma wanginya ini mirip seperti wangi melati. Bener-bener dia itu mencium. Aduh, di sini si Wawan tambah makin takut. Dan setelah ada bau wangi itu, tiba-tiba bau wangi itu hilang dan menjadi bau seperti bau busuk, bau bangkai. Dan itu, ya Allah, baunya menurut si Wawan ini, baru kali ini si Wawan itu mencium bau yang begitu, aduh, baunya bau banget, bau bangkai. Si Wawan ini benar-benar pengen muntah, tapi dia itu menahan mulutnya dengan tangannya. Padahal mungkin rasanya udah nggak karuan banget. Dan di sini Wawan itu kan tambah ketakutan. Tiba-tiba saja pintu kamar sebelah itu seperti dibuat mainan, jadi dibuka tutup, jebret, bret, bret. Itu bukan hanya satu kali, itu lebih dari 4 kali. Di sini itu si Wawan itu sempat memikir dia ini ingin menelpon si Agus. Tetapi dia berpikir lagi, wah si Agus ini kan sedang bersemedi. Gak mungkin banget dia pegang HP, gak mungkin telepon aku diangkat. Akhirnya dia diam. Dan di puncaknya ketika dia keringat dinginnya udah banyak banget, dia udah takut banget. Tiba-tiba si penjaga penginapan itu muncul. Dan ini juga mengagetkan si Wawan. Singkat cerita, akhirnya si Wawan ini minta ditemenin sama si penjaga penginapan tersebut. Jadi sambil si Wawan makan, dia itu ditemenin terus. Dan di situ Wawan menceritakan yang dialaminya barusan. Dan pemilik penginapan tersebut itu mengatakan bahwasanya teman kamu itu atau si Agus ini nggak beres. Duh, nggak beres gimana? Perasaan Wawan jadi tambah nggak enak. Akhirnya dengan terpaksa si Wawan ini menceritakan maksud atau tujuannya temennya ini datang ke desa ini. Akhirnya si penunggu penginapan itu pun tahu, oh jadi seperti itu. Ya memang menurut si penunggu penginapan, itu tadi yang dialami oleh si Wawan ini itu adalah efek dari yang dilakukan temannya atau si Agus. Dan di sini benar Wawan ini takut banget. Dia itu tanya sama si penunggu penginapan, "Pak, apa iya aku yang bakalan dijadiin tumbal?" Terus si penunggu penginapan ini pun bertanya, "Memang kamu ada hubungan darah dengan si Agus ini?" "Enggak sih Pak, saya cuma teman." Menurut penunggu penginapan itu, berarti aman, si Wawan ini nggak akan dijadikan tumbal. Karena menurut si penjaga penginapan tersebut, jika ada seseorang yang melakukan pesugihan di sini, yang akan dijadikan tumbal itu adalah keluarganya atau orang yang satu darah. Singkat cerita, akhirnya si Wawan ini tidur dan penjaga penginapan tersebut pun akhirnya ikut tidur di kamar sebelah si Wawan. Mungkin dia kasihan sama si Wawan karena Wawan ini sangat ketakutan banget. Dan pada keesokan harinya si Wawan ini kembali lagi ke rumah dukun tersebut. Dia itu tidak menjumpai ada dukun tersebut dan ada si Agus. Pas si Wawan ini keluar lagi dari rumah si dukun tersebut, keliling ke samping-samping rumahnya, ternyata dia itu melihat si Agus ini sudah berada di sungai. Jadi si Agus ini berendam di sungai yang ada di sebelah rumahnya si dukun tersebut. Akhirnya dukun tersebut pun menghampiri si Wawan. Dan mereka berdua akhirnya bercerita, bercakap-cakap lah. Tidak lama setelah itu, akhirnya si Agus ini diminta untuk kembali ke rumah si dukun tersebut oleh si dukun. Akhirnya mereka bertiga ini berjalan menuju ke rumah dukun tersebut. Dan menurut si Wawan, si Agus ini sudah seperti kedinginan banget. Bahkan tubuhnya ini agak berwarna-warna biru pucat. Ternyata menurut si Agus ini berendam di sungai itu dari jam 3 malam sampai pagi.
Setelah itu pun akhirnya si Agus ini kembali masuk ke dalam ruangan yang dibuat untuk ritual. Dan di sini tuh Muhammad benar-benar nggak tahu apa yang dilakukan di dalam kamar atau di dalam ruangan tersebut oleh si Agus, oleh sahabatnya sendiri. Dia juga nggak mau banyak tanya di situ. Dia itu ngerasain takut aja gitu. Dan setelahnya pas adzan duhur ini si Wawan itu dipanggil oleh si dukunnya. Tetapi Wawan ini takut, dia itu nggak mau masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetapi si dukun ini ngomong sama si Wawan, nggak apa-apa, kamu cuma bantuin teman kamu aja. Akhirnya dengan sangat terpaksa si Wawan ini pun menuruti perkataan dari dukun tersebut. Dia masuk ke dalam ruangan di mana Agus itu berada di situ. Dan setelah dia masuk, dia itu kaget banget. Karena dia itu melihat uang yang sangat banyak berserakan di ruangan tersebut. Dan di sini Wawan ini diminta untuk membantu Agus untuk memasukkan uang tersebut ke dalam karung. Dan itu benar-benar banyak banget loh uangnya loh. Wawan itu nggak pernah melihat uang sebanyak itu. Dimasukkannya akhirnya uang tersebut ke dalam karung. Dan itu sampai 5 karung. Bayangin aja, banyak banget itu. Lalu setelah uangnya itu udah beres dimasukkan ke dalam karung, Agus ini pun pergi menuju penginapannya. Dia itu mengambil mobilnya dan membawanya ke depan rumah si dukun itu. Dan langsung saja itu uang 5 karung tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil si Agus. Dan sebelum mereka itu pergi ternyata masih ada satu ritual. Dan di sini tuh ritualnya kalau di orang Jawa atau apa itu seperti tahlilan. Bukan tahlilan, selametan deh. Dan membuat tumpeng, membuat ingkung. Ingkung itu apa ya? Ingkung itu bahasa Indonesianya apa ya? Ayam yang ada itu loh, yang ada di tumpeng gitu. Seperti ayam panggang gitu. Tetapi di sini aneh banget, si Agus ini ketika akan ritual itu memakan atau apa namanya doa-doa itu, si Agus ini dipakaikan pakaian serba hitam oleh si dukunnya. Dan di sini Agus itu harus memilih salah satu ayam untuk dijadikan ayam panggang atau ayam ingkung. Akhirnya dia pun memilih salah satu ayam dan dia mengambil ayam jago. Akhirnya singkat cerita ayam jago itu sudah disembelih dijadikan panggang dan di situ sudah ada nasi tumpeng. Dan di sini si Wawan itu nggak tahu dukun itu baca doa apa. Jadi intinya menurut si Wawan, dukun bersama si Agus ini apa namanya? Mulutnya itu berkomat kamit semacam membaca doa. Tetapi si Wawan ini tidak tahu apa doa yang mereka berdua ini baca. Jadi di ingkung tersebut, di tumpeng itu kan ada apa namanya seperti penampan atau tampak gitu ya. Di tengahnya itu ada nasi yang berbentuk kerucut dan ada lauk pauk segala rupa dan ada minuman kopi, teh, seperti sesajen lah intinya. Dan pada saat ketika mereka berdua itu sedang berkomat kamit atau membaca doa, itu angin itu kencang banget. Dan angin itu pun seperti berada hanya ada di atas rumah si dukun tersebut menurut si Wawan. Dan ketika mereka berdua itu selesai membacakan doa-doa atau mantra itu, tiba-tiba gelas yang berisi kopi itu pecah. Dan ternyata ditandai dengan gelas pecah itu, maka ritual penutupannya pun selesai. Dan di sepanjang perjalanan, si Wawan ini menceritakan atas apa yang dialaminya di penginapan tersebut. Dan dia juga bertanya kepada si Agus, kamu ngapain sih di dalam ruangan itu? Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Si Agus ini hanya menjawab bahwasannya dia di ruangan itu hanya bersemedi atau bertapa. Dan di sini mereka berdua itu senang banget. Di sisi lain, Agus ini bakal bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan si Wawan ini senang karena sahabatnya ini, teman kecilnya ini sudah tidak stres lagi. Sesampainya di rumah, si Agus sama si Wawan ini bingung banget. Karena di depan rumah si Agus ini sudah ada bendera kuning. Dan sudah banyak banget orang yang berkumpul di situ. Akhirnya mereka berdua ini bergegas turun dari mobil. Dan setelah mereka berdua ini masuk, ternyata diketahui bahwasanya ayah dari si Agus ini pun meninggal dunia. Dan di sini Agus pun nangis. Dia itu nangis kejer sampai tak sadarkan diri. Dan singkat cerita akhirnya ayah dari si Agus ini sudah dikebumikan. Dan di sini ada waktu di mana si Agus dan si Wawan ini berdua.
si Agus ini bercerita kepada si Wawan. Dia itu baru ingat kemarin ketika si dukun itu memberikan persyaratan untuk menjalani pesugihan tersebut, si Agus ini kan diharuskan membeli ayam. Dan ayam ini dia itu harus membeli ayam sesuai jumlah keluarga yang berada di rumahnya. Jadi kemarin si itu Agus itu membeli 5 ayam. Dan ternyata dari 5 ayam tersebut itu adalah merupakan simbol. Pertama adalah ayam itu bapaknya, yang kedua itu ibunya, ketiga istrinya, dan ayam yang kedua ini adalah anak-anaknya. Dan ternyata pada saat ritual penutupan, ketika ayam yang akan disembelih itu adalah ayam yang akan dijadikan tumbal. Dan ternyata ayam yang dipilih oleh Agus itu adalah ayam jago. Dan itu merupakan bapaknya. Di sini si Wawan itu pun, aduh, kacau juga sih, bingung juga mau ngapain nih. Semuanya udah terjadi, udah terlambat. Dan dia juga menyalahkan sahabatnya, menyalahkan si Agus. Kenapa sih kamu ingatnya baru sekarang? Kenapa kemarin pada saat si dukun itu menjelaskan kamu tidak tanya dulu? Tapi ya sudahlah, semuanya udah terlanjur. Dan menurut si Wawan, akhirnya si Agus ini pun membayarkan semua hutang-hutangnya, tetapi dia itu masih merasa bersalah banget sama keluarganya. Bahkan keluarganya atau istrinya, ibunya yang berada di dalam rumah, mereka itu tidak tahu apa yang dilakukan Agus ini. Dan mungkin di sini karena Agus itu stres banget, dia itu ngerasa bersalah banget mengorbankan ayahnya demi kesenangannya sendiri. Dia pun stres. Dan hingga pada akhirnya sekarang si Agus ini pun menjadi gila. Dan rahasia itu benar-benar ditutup rapat oleh si Wawan. Jadi sebenarnya ini yang tahu itu hanya si Wawan dan si Agus. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan atau melihat video ini dan cerita ini sampai selesai. Oh ya, bantu channel ini mencapai 1000 subscriber dong. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis tentunya. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, dan pengen pengalaman Anda itu diceritakan oleh saya, kirimkan saja melalui nomor WhatsApp yang ada di samping saya ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.